عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, segala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita masih diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merealisasikan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, yaitu Allah, ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah aku semata. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya Allah keluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan, kesyirikan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya Islam, cahaya sunnah, dan cahaya tauhid. Alhamdulillah, pada kesempatan Ahad pagi ini kembali saya ingatkan semua bahwasanya nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua, yang terkadang kita lupa mensyukuri nikmat ini, mungkin terkadang karena kita merasa kehidupan dunia kita sempit. Kita menyangka kenikmatan, kelezatan hidup itu hanya sekedar dari masalah harta benda semata. Terkadang kalau kita mendapatkan, Allah berikan kita harta yang melimpah, baru kita mengakui nikmat Allah. Ya, kita menganggap Allah telah memuliakan kita. Namun kebalikannya, ketika Allah sempitkan rezeki kita, Allah berikan kita ujian dan berupa tentang harta atau kehilangan orang yang tercinta, barulah kita merasa terkadang kita merasa, Allah merasa pikiran-pikiran yang buruk lah. Ya. Padahal apapun kondisi yang menimpa diri kita, jika Allah memberikan kita hidayah berupa iman, berupa Islam, masih bisa sujud kepada Allah, ketahuilah ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Allah katakan dalam surat Al-Imran ayat yang 164, Allah jelaskan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia apa? Apakah harta, diberikan keturunan yang melimpah ruah? Bukan dari segi zahir duniawian, tapi apa? Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan dengan diutusnya Nabi Muhammad, kita bisa memeluk Islam, kita bisa mengenal Allah, yang mana sebelumnya manusia adalah makhluk yang bodoh, yang jahil, sehingga dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Allah Ta'ala di surat Al-Imran ayat 164 berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sungguh Allah menegaskan apa? Allah telah memberikan karunia bagi orang-orang beriman berupa apa? Allah utus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri, yang mana tugas rasul itu Nabi Muhammad membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah, diturunkannya Al-Quran termasuk hikmah. Kemudian Nabi Muhammad itu apa? Mensucikan jiwa-jiwa manusia dari segala macam kesyirikan, kebodohan, kejahilan dan bid'ah dan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kemudian tidak hanya diturunkan dibacakannya Al-Quran, tapi juga Allah utus Nabi Muhammad untuk mengajarkan manusia berupa diajarkan dengan apa? Dengan Alkitab, yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah. Yang maksudnya Al-Hikmah ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan dahulu sebelum Allah utus kepada manusia Nabi Muhammad, sungguh manusia ketika itu benar-benar dalam kesesatan yang sangat nyata. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah agar jangan sampai nikmat yang berharga ini hilang dengan sia-sia, karena kan kita lebih condong dalam mengikuti hawa dan nafsu kehidupan dunia. Dan apabila kita sudah memeluk agama yang mulia ini, kita juga harus wajib mempertahankannya. Dengan apa? Bukan sekedar KTP saja kita tuliskan Islam,
tapi mempertahankan Islam dengan kita mempelajari dengan sungguh-sungguh. Terutama apabila kita sudah belajar, kita juga harus memahami 4 prinsip penting kita dalam beragama Islam. Ya, tema kita memang larangan dalam mengucapkan selamat Natal atau hari raya orang-orang kafir. Tapi ini berhubungan dengan prinsip kita sebagai seorang Muslim. Karena kebanyakan orang-orang yang masih bermudah-mudahan dalam mengucapkan selamat hari raya orang-orang kafir, kebanyakan mereka tidak punya prinsip, tidak punya tujuan hidup dalam beragama. Ya, saya akan juga membahas ini apa sih 4 poin penting prinsip hidup kita sebagai seorang Muslim. Pertama, prinsip pertama yang harus kita pegang teguh jika kita sudah beragama Islam adalah kita harus meyakini bahwasanya apa? Islam adalah agama yang paling benar. Selain Islam, semuanya adalah agama yang batil, sesat, kufur, dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Mengapa kita tidak boleh menganggap selain Islam itu agama yang benar? Gak apa-apa, kita bilang Islam ini satu-satunya agama benar. Selain Islam adalah agama yang kufur, batil, penuh dengan kesesatan. Tidak masalah orang bilang kita intoleran, radikal, dan sebagainya. Karena yang memerintahkan kita mengaku Islam semata agama yang benar, siapa? Allah sendiri yang mengatakan sesungguhnya agama yang diakui Allah, agama yang diridhoi Allah, agama yang paling benar hanya Islam semata. Di surat Al-Imran ayat 85 Allah dengan tegas berkata apa? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, satu-satunya agama yang Allah akui cuma apa? Cuma agama Islam. Selain Islam, semuanya batil. Tidak akan Allah terima orang ibadahnya, amalnya, kebaikannya jika dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Semua amal kebaikan yang dia kerjakan jika dia tidak masuk Islam, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baik berupa lisan maupun hati, semuanya hanya seperti debu-debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Di soal Al-Qur'an mengatakan, ketika ada orang-orang kafir itu baik di dunia, baik dia melakukan amal kebaikan, Allah akan datangkan amalannya itu sebesar gunung. Dia lihat amalannya, tapi ketika dia mendekat apa? Faj'alnahu haba'an mansura. Allah hancurkan amalan tersebut sehingga seperti gunung yang hancur, hanya debu yang berterbangan hancur berkeping-keping. Dan juga Allah Taala di surat Al-Imran juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam agama, maka agama tersebut tidak akan diterima, amalannya tidak akan diterima, dan di dunia tidak Allah terima amalannya, otomatis apa? Wa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat dia hanyalah akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kecelakaan. Mengenai apa? Pasti akan Allah masukkan ke dalam api neraka. Ya. Sedangkan kajian ahad rahimakumullah, maka kita wajib meyakini bahwa selain Islam semuanya adalah agama yang batil. Orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, walaupun dari segi keduniawian kita menjunjung kita suka dengan sisi keduniawiannya. Misalnya apa? Orang selain Islam memang secara dari segi iptek mereka tuh hebat-hebat semua, mereka pintar semua, dan ekonomi mereka hebat. Dan juga dari Piala Dunia kemarin, dari segi olahraga permainan mereka itu memang hebat. Ya, kita nggak usah heran kalau orang-orang kafir itu kalau main olahraga menang. Jadi kita nggak usah sedih kok negara Islam nggak ada yang menang Piala Dunia misalnya. Kenapa Saudi tersingkir? Nggak usah, biarkan mereka menang. Karena memang Allah ciptakan dunia itu apa? Innamal hayatud dunya laibu walahu wazina. Dunia itu hanya segi permainan. Biarkan aja mereka menang. Walaupun mereka menang tetap tidak akan menghilangkan apa? Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kita sudah hafal semua surat Al-Baqarah. Kita sudah tahu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum
Nah itulah sesungguhnya orang-orang kafir, mau baik di ahlul kitab maupun orang musyrik, pasti akan masuk neraka selama-lamanya. Dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Sehingga tidak ada kebaikan jika kita masih mengaku Islam, apalagi kita sudah berakidah bermanhaj salaf, kok masih suka ngefans dengan seburuk-buruknya makhluk. Terkadang yang saya bikin saya agak risih juga, sholat terkadang masih pakai baju bola ya. Padahal kebanyakan baju bola yang tim-tim yang terkenal itu mengandung unsur apa? Salib. Masa kita menghadap Allah di pakaian kita sesuatu yang Allah murkai. Kita pakai baju yang normal aja ya, baju sholat, belum tentu sholat kita apa benar. Ini apalagi udah sholat kita nggak benar, pakaian kita mengandung unsur-unsur yang Allah murkai. Alhamdulillah. Dan juga kita juga harus meyakini sesungguhnya orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam, tidak menerima Islam, pasti akan Allah masukkan mereka semua ke dalam api neraka. Ya orang-orang ahlul kitab sekarang, ya walaupun terkadang mereka mengatakan diri mereka, saya ini pasti masuk surga, yaitu hanyalah igauan mereka. Sebagaimana Allah katakan, bagaimana igauan orang-orang kafir, orang ahlul kitab dalam Quran, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah katakan di surat Al-Imran, wa qalu la yadkhulul jannah, orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali kami orang Yahudi dan orang Nasrani. Allah bilang, mana buktinya? Itu hanyalah angan-angan kalian semua, igauan kalian semua, apa hayalan doang. Hatu burhanakum, mana buktinya jika kalian benar-benar orang yang benar. Sehingga Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammad biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi jiwaku yang ada di tanganmu. Maksudnya apa? Demi Allah, Nabi Muhammad bersumpah demi Allah, menunjukkan ini pasti terjadi. Tidaklah salah seorang dari umat ini, ketika dia masih Yahudi dan Nasrani, tidaklah seseorang dari umat ini masih umat Yahudi dan umat Nasrani, kemudian dia mati ketika hidup pada zaman Nabi Muhammad. Dia mati dan tidak sempat beriman dengan yang apa dikirimkan kepadaku. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maka pasti kata Nabi Muhammad apa? Dia menjadi penghuni neraka. Jadi yang mengatakan mereka orang kafir itu adalah Allah sendiri. Walaupun kebanyakan orang-orang liberal mengatakan apa? Ya mereka itu sebenarnya baik. Kita ke Allah itu apa? Seperti naik mobil ya kata mereka. Mau ke Surabaya, naik mobil apapun, kendaraan apapun, bis, pesawat silakan. Yang penting tujuannya satu apa? Surabaya. Itu mereka sifat mereka. Orang apapun agamanya, selama niatnya menuju Allah, seperti orang mau pergi suatu tempat, tapi kendaraannya beraneka ragam. Inilah kebatilan orang-orang liberal yang mungkin sangat ngotot mengatakan semua agama itu adalah sama. Namun anehnya di KTP mereka tidak pernah bilang agama saya semuanya sama. Tetap mereka milih agama Islam. Kalau mereka mengatakan semua agama sama, tetap ketika mati mereka tidak pengen apa? Disolatkan di gereja. Tidak pengen di kuburan mereka ditaruh salib. Ketika mati, kalaupun ditahlilan, tidak pernah minta nanti saya tahlil saya pakai baca Injil. Nah itulah kebatilan mereka semua. Prinsip kedua adalah
Setelah prinsip pertama kita harus mengakui Islam satu-satunya agama yang paling benar, selain Islam ditolak dan selain orang yang tidak mau masuk Islam pasti masuk dalam api neraka. Prinsip kedua, bahwasanya Islam itu agama yang sempurna. Nah, agama kita ini agama yang paling sempurna. Dan tidak ada satupun perkara di dunia ini, apalagi akhirat, luput dari ajaran agama Islam. Sehingga setelah kita mengetahui Islam ini agama yang sempurna, maka tugas kita hanya sami'na wa ata'na. Kita mutlak mengikuti apa saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dan menjauhi apa saja yang Nabi larang, tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Jadi berkata kalau kata orang taklid, ya kalau kita taklid kepada ajaran Nabi Muhammad. Karena Nabi A udah ngikutin aja, kata Nabi B ikutin aja, nggak usah mengatakan samina wa asoina. Samina wa asoina ini adalah manhajnya ahlul kitab. Ya. Ketika mendengar perintah Allah, bukan asoina, kami akan memaksiati, kami akan melanggar dan seterusnya. Dan dalil yang paling jelas mengatakan Islam adalah agama yang sempurna adalah surat Al-Maidah ayat ke-3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini kata Allah Pak, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama Islam sudah Allah sempurnakan. Allah telah cukupkan kepada kalian nikmat Allah. Allah sudah cukupkan semua nikmat ini kepada kita semua. Dan telah Allah ridhoi bahwasanya satu-satunya agama yang Allah ridhoi, yang Allah anggap hanya agama Islam semata. Sehingga setelah kita tahu Islam itu agama sempurna, yang namanya sempurna mengandung arti apa? Tidak perlu tambahan dan tidak perlu pengurangan. Sudah perfect. Sehingga mengandung arti apa? Nggak boleh kita membuat perkara-perkara baru dalam agama. Dalam kehidupan duniawi saja, saya yakin sebagian kita kerja di pabrik. Di pabrik ada SOP enggak? Boleh nggak karyawan menambah-nambahi atau mengurangi SOP sesuai dengan kehendak sendiri? Boleh nggak? Pasti bakal di SP oleh perusahaan. Masih ngotot, bakal dipecat. Alhamdulillah Allah nggak pernah memecat kita dari agama Islam. Ketika kita sebagian kita yang masih mengurangi bahkan menambah-nambah perkara agama. Ingat dalam agama Islam itu namanya bid'ah. Terkadang banyak orang alergi ketika disebutkan bid'ah, sehingga mengatakan kalau disebutkan bid'ah berarti kamu manusia kafir ya, manusia pasti masuk neraka. Enggak. Yang mengatakan ini perkara bid'ah adalah Rasulullah. Kita cuma menyampaikan. Salah satu hadis Nabi Muhammad yang kata Abu Dawud, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhilah kalian semua menjauhi, ya mungkin banyak ke depan ada yang baru datang lagi, biar nggak ada yang di luar ya, atau jauh ke depan biar dapat lagi ikhwan-ikhwan kita yang di luar. Ya Allah, Nabi Muhammad katakan apa? Jauhilah perkara-perkara baru dalam urusan agama. Yang dilarang itu urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia silakan berinovasi selama tidak menyelisih syariat agama Islam. Karena sesungguhnya setiap perkara baru itu namanya bid'ah. Nah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, terkadang timbul syubhat, nggak boleh mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Ya, kullu itu bisa mengandung ada yang boleh, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Kalau setiap mereka memberikan syubhat kata kullu itu mengandung arti tidak semuanya, berarti mengandung arti juga. Wa kullu dhalalatin fin. Nah, berarti apa? Berarti tidak semua kesesatan masuk neraka. Emang ada sebagian kesesatan masuk surga? Nggak mungkin kan ya. Kira mengatakan lafaz kullu mengandung arti tidak semuanya, berarti dikemanakan ayat apa dari berikutnya? Wa kullu dhalalatin finnar. Itu juga kullu itu arti apa? Semua. Berarti mengandung arti pula apa? Berarti ada namanya kesesatan yang tidak masuk ke dalam neraka. Berarti ada sesat yang masuk ke dalam surga. Mungkin nggak ada orang sesat masuk ke dalam surga. Dan tidak mungkin. Secara akal juga tidak bisa menerima.
Dan juga seluruh perkara yang ada di muka bumi ini, terutama perkara agama, sudah Nabi jelaskan. Perkara-perkara yang bisa membawa manusia ke surga dan bisa membawa manusia ke neraka sudah Nabi ajarkan. Yang membawa manusia ke surga Nabi perintahkan. Yang bisa membawa manusia ke neraka Nabi larang. Dalam salah satu hadis, Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa qad uyyina lakum." Tidaklah tersisa sedikit pun yang bisa mengantarkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali apa? Sudah dijelaskan, sudah dibahas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ini perkara agama. Bagaimana kalau perkara dunia? Kalau perkara dunia, Nabi juga katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham dalam perkara dunia kalian. Sehingga kadang mau ketawa aja kalau dijelaskan ini bid'ah, nggak boleh perkara ini tidak jadi Rasulullah, bid'ah. Yaudah, nanti kalau naik haji pakai onta aja. Memang zaman Rasul ada onta. Lah ini orang yang tidak paham tentang kaidah-kaidah dalam agama. Kalau dalam masalah naik haji mau pakai onta, pakai pesawat, itu perkara duniawi. Yang dilarang itu dalam perkara agama. Baik. Setelah kita mengetahui bahwa Islam itu sudah sempurna, dilarang bagi kita menambah dan mengurangi perkara agama, dan semua yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, kita masuk pada poin ketiga. Prinsip kita dalam beragama. Prinsip kita dalam beragama adalah kita sudah mengetahui Islam itu sudah sempurna, baik dari segi akidah, ibadah, termasuk kesempurnaan Islam mengatur dalam masalah hari raya. Sehingga hari raya ini termasuk tauqifi. Tauqifi itu apa? Hanya itu adalah hak Allah dan Rasulnya untuk menentukan ini hari raya, ini bukan hari raya. Islam itu mengenal hari raya itu cuma tiga. Apa ya? Idul Fitri, Idul Adha, dan hari raya iman kita apa? Hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Lihatlah bagaimana Rasulullah membatasi hari raya Islam itu cuma tiga. Selain itu bukan hari raya, sehingga tidak boleh kita merayakannya, bahkan memberikan selamat hari raya orang-orang kufar. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan lainnya, ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali berhijrah ke Madinah, pertama kali datang dari hijrahnya di Madinah, Rasulullah melihat sebagian penduduk Madinah itu memiliki 2 hari, yang mana pada 2 hari tersebut mereka itu bersenang-senang dan bermain-main. Maka Nabi pun bertanya kepada para penduduk Madinah, "Mahadhanil yauman?" 2 hari ini dari apa nih? Kok kalian pada bersenang-senang, bermain-main? Kemudian sebagian mereka berkata apa? "Ya Rasulullah, inna kunna narkabu fihi ma fil jahiliyah." Dulu sebelum kami masuk Islam, pada zaman jahiliyah, kami biasa menjadikan 2 hari ini sebagai hari main bersenang-senang. Nah, apa yang Rasulullah SAW tanggapi dengan pernyataan orang-orang Madinah tersebut? Nabi pun menanggapinya dengan berkata apa? Inna Allah abdalakum bihima khairun minhuma. Sungguh Allah telah menggantikan yang lebih baik dari 2 hari raya kalian ini. Apa hari raya itu? Itu Yaumul Adha wa Yaumul Fitr. Idul Adha dan Idul Fitri. Itulah hari raya yang boleh kita bersenang-senang, bermain-main, dan mengucapkan selamat untuk hari raya ini. Selain itu, tidak ada namanya hari raya walaupun dikemas dalam suasana agama Islam, seperti tahun baru Muharram, Maulid, Isra Mi'raj, dan perayaan lainnya. Bahkan juga Idul perayaan ulang tahun, perayaan hari ayah, hari ibu, hari anak, itu bukan ajaran agama Islam. Walaupun terkadang sekarang ulang tahun dikemas dengan syiar Islam. Saya barakallahu fi umri, masalah. Ya Pak, Yaumul Milad ya. Walaupun namanya sudah dirubah, tidak akan merubah hakikatnya. Sama kayak Komar. Kalau Komar sekarang namanya berbagai beraneka ragam enggak?
tetapi tetap tidak akan menghilangkan keharamannya. Makanya Nabi katakan yusamuna bi ghairi ismiha. Akan datang suatu kaum pada akhir zaman, mereka itu akan menamakan suatu perkara bukan dari namanya. Namanya saja berbeda-beda, tapi hakikatnya tetap perbuatan itu haram. Jadi yang suka merubah-rubah nama itu adalah ajarannya orang Yahudi. Jadi suka merubah-rubah suatu perkara sehingga seakan-akan itu perkaranya itu perkara yang benar. Suka merubah-rubah perkataan-perkataan Allah menjadi bahan ejekan. Ya. Sebagaimana ketika Nabi Musa dulu, ini ajaran agama Yahudi nih, yang suka merubah-rubah suatu kata-kata menghiasi seakan-akan yang haram dibilang itu halal. Suatu perkara yang halal dirubah-rubah sehingga seakan-akan menjadi suatu yang jelek. Jadi kan bahan ejekan. Ketika Allah perintahkan Yahudi, Bani Israel, setelah Allah selamatkan dari apa? Kejaran Fir'aun. Itu Nabi Musa perintahkan masuk ke Baitul Maqdis dengan posisi apa? Sujadahu wa qulu hittatun naghfir lahum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladziina qawlan ghayra alladziina qila lahum. Wahai orang Yahudi, Bani Israel, masuk Baitul Maqdis, pintu Baitul Maqdis dalam keadaan apa? Sujud dan ucapkanlah istighfar. Hittoh. Nah, hittoh itu bahasa mereka apa? Astagfirullah. Jadi sujud kalian sambil berkata hittoh, itu ada apa? Astagfirullah. Apa yang mereka lakukan? Babat dalal ladina. Apa? Mereka rubah mestinya sujud, astagfirullah, malah mereka berbalik arah. Kalau bahasa kasarnya tendensi pantatnya, bukan sujud. Udah itu mereka menongeng Baitul Maqdis sambil joget-joget perkataan hinto astagfirullah mereka ganti dengan apa? Hinto. Hinto itu apa? Biji-bijian. Ya, sambil joget-joget bukannya sujud, bukannya astagfirullah, malah mereka katakan hinto, biji-biji. Nah itulah salah satu ajaran Yahudi yang masuk ke dalam agama Islam, dalam keadaan umat Islam berubah-ubah suatu nama sehingga hakikatnya haram menjadi halal atau sebaliknya. Jadi hari raya umat Islam cuma 2 plus 1 yaitu Idul hari raya hari Jumat. Maka dalam Islam selain 3 hari raya tersebut kita tidak boleh memberikan selamat atau menambah-nambah hari raya. Karena apalagi mengucapkan selamat atas hari raya kekafiran mereka. Ya sekarang mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal dan semisalnya. Kenapa? Bagaimana mungkin kita mengucapkan selamat atas kekafiran mereka? Mengucapkan selamat atas pernyataan mereka apa? Natal itu artinya apa? Natal itu dari bahasa Latin artinya apa? Hari kelahiran. Atau dalam bahasa Arabnya Maulud, milad, ya, kelahiran. Kelahiran siapa yang mereka rayakan? Nabi Isa alaihi salam. Dan mereka punya keyakinan Isa itu siapa? Anak Allah. Bagaimana mungkin kita mengatakan selamat ya atas kelahiran anak Allah? Kalau kita mengatakan itu adalah pernyataan kufur, lebih kufur dari kita. Misal kita ada tetangga atau nauzubillah keluarga kita ada berzina, selamat yang kamu berzina. Itu orang normal atau orang gila? Dia punya anak, ketika anaknya mau berzina dia mengatakan selamat. Itu orang apa? Abnormal. Ada saudaranya misalnya melakukan tindakan membunuh, mencuri, langsung dikatakan selamat dengan wajah berseri. Mana mungkin secara akal tidak menerima? Kemana akal umat Islam yang mesti mengucapkan selamat Natal misalnya? Kemana ayat surat yang paling gampang dihafal? Apa surat yang paling menjelaskan tentang Allah itu cuma satu? Semua hafalan saya yakin ini surat yang paling mudah dihafal. Dan orang boleh jadi imam jarang ada lupa surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu cuma berapa? Allahus samad. Ini yang mencipta. Samad artinya apa? Tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Apa artinya? Nah itu Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul, Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun.
tiba-tiba hilang ayat yang paling gampang dihafal ini karena ingin dianggap ini toleran. Ya akhi, ya ikhwan, jangan pernah ajarkan toleransi kepada umat Islam. Ini adalah toleransi kebablasan. Ini adalah daur ulang ajarannya kafir musyrik jahiliyah untuk menghambat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajak toleransi dalam ritual keagamaan ada. Dan salah satu sebab Allah turunkan surat Al-Kafirun itu gara-gara toleransi kebablasan kafir musyrik jahiliyah. Ketika awal dakwah Rasulullah, mereka berusaha menegosiasi agar Nabi Muhammad itu dakwahnya jangan mengganggu Tuhan-Tuhan mereka. Jadi salah satu cara mereka menghambat dakwah Rasulullah dikatakan, baik Muhammad, silakan kamu berdakwah, tapi ada syaratnya. Kita ganti-gantian lah. Saya akan menyembah Tuhan kau, saya akan menyembah Allah 1 tahun, tapi syaratnya apa? Gantian setelah 1 tahun menyembah Tuhan kamu juga 1 tahun menyembah Lata, Uzza, Tuhan-Tuhan kami. Tanggapan orang kafir tersebut langsung Allah turunkan surat apa? 6 ayat dari Qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin. Allah batalkan toleransi kebablasan ini. Lakum dinukum waliyadin. Bagi saya, bagi Muhammad, bagi kita umat Islam, agama kita. Bagi kalian, agama kalian. Mengenai apa? Toleransi yang benar dan Islam apa? Kita beribadah sesuai dengan keyakinan sendiri. Tidak ada namanya ta'awun dalam ritual keagamaan. Termasuk ta'awun dalam ritual keagamaan saling memberikan ucapan selamat. Kalau mereka pas kita Idul Fitri di depan gereja memberikan selamat Idul Fitri, ya nggak masalah. Karena memang kita dalam kebenaran. Tapi kalau kita mengucapkan selamat tasnya dari mereka datang, mereka dalam kesesatan. Mengapa harus kita ucapkan selamat? Padahal selamat itu dalam kamus besar bahasa Indonesia mengandung arti apa? Kata selamat. Artinya adalah terbebas dari bahaya, malapetaka. Bagaimana mungkin ucapan mengucapkan keyakinan yang mengatakan Allah itu punya anak bisa menyelamatkan manusia dari malapetaka. Padahal ucapan tersebut adalah salah satu faktor terbesar datangnya berbagai macam malapetaka, musibah dan segala sesuatu keburukan yang ada di muka bumi. Salah satu penyebabnya apa? Karena ada keyakinan Allah memiliki anak. Bagaimana mungkin kita bisa mengucapkan selamat kepada orang kafir? Padahal orang kafir tersebut ketika di neraka apa Allah katakan? Hadza faujun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Surah Shad ayat 59 Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang kafir ketika mereka masuk ke dalam neraka apa? Ucapan mereka, la marhaban bikum. Nggak ada selamat datang bagi kalian semua. Ketika di neraka aja tidak ada ucapan selamat datang. Di neraka tidak ada ucapan selamat kepada mereka. Mengapa kita di dunia masih dengan santai mengucapkan selamat atas kekafiran mereka semua? Dan betapa ngerinya ucapan mengatakan Allah punya anak. Tadi saya bawakan dalam surat di rakaat pertama surat Maryam. Surat Maryam ayat 88 sampai 95 itu menggambarkan kengerian yang timbul dari keyakinan dan mengatakan Allah punya anak. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu takhadha rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ard illa ati rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Wa qala takhadha rahman walada. Orang-orang kafir, ahli kitab dan musyrik mengatakan apa? Allah memiliki anak. Jadi ahli kitab Yahudi Nasara dan orang musyrik ini punya keyakinan Allah punya anak, tapi anaknya beda-beda keyakinan mereka.
Ya, Yahudi siapa yang dianggap sebagai anak? Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Waqalatil Nasara Isa ibnullah. Isa adalah Masih adalah anak Allah. Orang Nasrani Isa Al-Masih adalah anak Allah. Kalau orang musyrik apa? Yusamunal malaikata tasmiyatal unsa. Mereka mengatakan malaikat itu adalah anak wanita, anak perempuan Allah. Itulah keyakinan mereka yang sangat kufur. Wow. Laqad jitum syai'an idda. Allah katakan apa? Sungguh kalian orang-orang kafir, ahli kitab dan musyrik telah datang dengan perkataan, telah mengeluarkan perkataan dusta. Perkataan kalian ini keji mungkar, dusta kotor sekali perkataan kalian yang mengatakan Allah punya anak. Takadus samawatu. Karena perkataan tersebut apa? Hampir-hampir saja itu karena perkataan tersebut langit itulah bisa runtuh, hancur, pecah langit. Terus apa lagi? Bumi terbelah dua. Gunung itu hancur lebur. Kenapa? Anda auli rahmani walada. Karena kalian anggap Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirahmani ayattakhidha walada. Tidak pantas Allah itu punya anak. Kenapa Allah tidak pantas punya anak? Karena kalau anggapan Allah punya anak seperti kita lihat di dunia. Allah itu kan Al-Malik, apa artinya? Raja. Di dunia juga ada Malik. Tapi bedanya apa? Di dunia namanya raja itu butuh namanya siapa? Anak. Tujuan raja punya anak apa? Agar kekuasaannya tetap langgeng, bisa mewariskan kerajaannya. Kalau raja nggak punya anak gimana? Bakal ketil. Siapa yang akan mewarisi kekuasaan? Saya takut kekuasaannya tidak akan bisa bertahan karena disebut orang lain yang tidak punya hubungan. Ya, berarti kalau kita mengatakan sebagai orang kafir mengatakan Allah punya anak, menurut apa? Nanti akan ada kemungkinan Allah itu turun tahta dan digantikan oleh anaknya. Mungkin nggak Allah turun tahta? Nanti akan datang Allah kedua. Nah, anak ini akan menggantikan kekuasaan Allah. Berarti sama aja mengatakan apa? Allah bakal segera berakhir ke wasiatul syai'in apa? Setelah kekuasaan Allah itu luas sekali. Gak mungkin Allah itu bakal berakhir kekuasaan itu berkurang. Kekuasaan inilah wa ma yanbaghi lirahmani ayattakhidha walada. Tidak pantas bagi Allah untuk memiliki anak atau keturunan. Terus lagi in kullu ma fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda. Sungguh seluruh yang ada di langit dan di bumi akan mendatangi Allah sebagai apa? Abdun, hanya sebagai apa? Jadi semua makhluk ini hakikatnya adalah makhluk, bukan khaliq. Hanya yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Tapi orang kafir malah menganggap makhluk itu sebagai khaliq, sebagai makhluk yang disembah. Laqad ahsahu wa'addahum adda. Dan sungguh Allah telah menghitung dan akan membalas semua persangkaan mereka tersebut. Wa kullu atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua yang ada di muka bumi dan di langit nanti dari kiamat akan mendatangi Allah sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan. Dan mereka itu terkadang tiga kelompok ini mereka itu kurang ajar kepada Allah. Kenapa? Kita lihat dalam kehidupan duniawi mereka. Allah mereka katakan punya anak. Padahal mereka itu ketika disebutkan anak adalah bentuk penghinaan. Sehingga bahkan mereka mensucikan manusia dari bentuk punya anak. Contohnya apa? Orang Nasoro, orang Kristen. Pendetanya boleh nikah nggak? Yang kayak di Vatikan di Roma itu. Pendeta boleh nikah nggak? Nggak boleh. Biarawatinya boleh nikah nggak? Nggak boleh. Kalau nikah bakal diapain? Dipecat ya. Karena mereka anggap salah satu cara menjadi orang suci, makanya kan ada namanya santa kan, kalau cewek, perempuan laki-lakinya satu itu masalahnya tiap orang suci. Salah satu bentuk kesucian mereka apa? Mereka tidak boleh punya anak karena namanya punya anak otomatis harus mengeluarkan syahwat hawa nafsu. Masa orang suci bersyahwat mengikuti hawa nafsu namanya. Nah kalau orang musyrik kurang ajar sekali.
mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Sementara mereka menganggap punya anak perempuan adalah bentuk kehinaan. Ada orang katakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak perempuan itu dibunuh, ditanya, kenapa kalian dibunuh? Kenapa mereka bunuh anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan? Bahkan yang orang dikatakan ketika disebutkan misalnya istrinya lahiran, anak saya apa? Perempuan. Wah, itu mukanya langsung hitam, lega. Mengandung arti apa? Marah luar biasa. Karena mereka anggap perempuan itu adalah aib. Ketika mereka dinisbatkan lahir anak perempuan bagi mereka anggap aib. Tapi mereka memberikan aib ini kepada Allah. Itulah bentuk sebagian orang-orang kafir mensucikan manusia, tapi malah menghinakan Allah. Sehingga itu ada kisah tentang ada dulu ulama ya sekitar mungkin dinasti Abbasiyah kalau nggak salah, maka kayak zaman-zaman itu Andalus. Jadi ulama ini pernah ditugaskan untuk mendebat seorang raja kafir. Ya, raja ini kurang lebih di sekitar daerah Italia di daerah Eropa. Nah, raja ini licik. Dia itu kalau mau masuk tempatnya itu dibikin pintunya cuma segini doang. Sehingga kalau mau masuk orang harus dalam keadaan sujud untuk menghadap raja tersebut. Nah, ulama ini ditantang untuk debat. Nah, pas masuk dia ternyata pintunya cuma segini setengah. Dan otomatis kalau mau masuk minimal ruku. Boleh nggak kita ruku dan sujud kepada manusia? Nggak boleh. Mikir, masa sujud? Akhirnya apa? Dia pintar balik badan. Pas datang di depan muka raja bukan dikasih kepala, tapi dikasih apa? Marah rajanya. Udah marah. Ulangnya langsung balik badan. Belum selesai balik badan, belum selesai marah raja, kembali bikin rajanya marah. Bagaimana kabarnya raja? Di samping-samping itu kan ada pendeta-pendeta ditanya. Baik pendeta, bagaimana kabar istrinya? Bagaimana kabar anak kamu? Si rajanya marah lagi. Wis, ini orang suci, tidak pantas memiliki anak istri. Langsung si ulama ini berkata, kalian ini benar-benar mensucikan manusia ya. Kalian anggap manusia itu kalau punya anak istri bukan orang suci, tapi mengapa kalian anggap Allah memiliki anak? Ini raja itu hanya bisa terdiam membisu. Ya, itulah betapa batilnya mereka mensucikan manusia dan menghina Allah. Sehingga tidak salah Nabi Muhammad katakan Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan apa? Pendeta mereka, rahib-rahib mereka, ruhban itu rohib. Arbab ittakhadhu ruhban itu rohib, kalau arbab ittakhadhu ahbar ada ahbar sama ruhban. Artinya apa? Kalau rohib itu kayak pendeta, satu lagi itu ahli ibadah mereka, ahli orang-orang beriman di antara mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Bagaimana bentuk mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka itu sebagai Tuhan? Bagaimana dalam salah satu hadis Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim. Ketika Adi bin Hatim, dulunya Adi bin Hatim ini sahabat Nabi agamanya Nasoro. Sebelum masuk Islam dan menjadi sahabat, pernah Adi bin Hatim mendatangi Rasulullah dalam keadaan apa? Dipakai kalung salib. Nah, jadi jangan salah, salib itu sudah ada dari zaman Rasulullah. Bahkan sebelum, berarti setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, mereka sudah mensucikan salib. Jadi orang-orang Nasrani zaman dahulu pada zaman Rasulullah juga pakai salib. Jadi pakai kalung ada salibnya.